Halo cuy, balik lagi di Jadul nih. Kalau biasanya Jadul ngasih info barbecue alias barang bekas berquality tentang HP, kali ini Jadul mau kasih info barang jadul yang masih worth it dibeli berupa laptop nih cuy. Dan bukan sembarang laptop, kali ini Jadul akan kasih rekomendasi laptop gaming bekas di bawah 10 juta. Kenapa laptop gaming? Tentunya karena biasanya laptop gaming walaupun entry level masih punya performa yang mumpuni untuk berbagai kebutuhan cuy. Beda dengan laptop misalnya untuk kerja atau laptop tipis yang biasanya walaupun punya performa lebih bagus secara angka, tapi kurang mendukung untuk main game atau melakukan komputasi pemodelan yang membutuhkan performa tinggi dan juga stabil. Oke, sebelum lanjut ke daftar rekomendasinya, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe ya cuy. Laptop pertama yang Jadul rekomendasiin adalah Asus TUF Gaming FX 504 GE. Meskipun TUF terkenal lebih sebagai laptop gaming entry level, tapi hal yang dikurangi untuk menekan harga dari laptop ini bukan dari performanya cuy. Laptop yang dirilis Asus pada tahun 2018 ini menggunakan chipset Intel Core i7 8750H Kaby Lake 14 nanometer dengan 6 core dan 12 threads. CPU mobile ini juga punya clock speed hingga 2,2 GHz dengan turbo speed mencapai 4,1 GHz. Meskipun cukup kencang, CPU yang digunakan di laptop ini cukup hemat daya dengan TDP 45 Watt. Menemani CPU-nya ini, laptop ini menggunakan Nvidia GTX 1050 Ti dengan VRAM 4GB DDR5 sebagai kartu grafis discrete dan Intel UHD Graphics 630 untuk yang integratednya. Nah, buat RAM-nya sendiri laptop ini menyediakan RAM sebesar 8GB DDR4 266 MHz SODIMM yang masih bisa di-upgrade sampai 32GB dengan konfigurasi 16x2. Kalau untuk storage-nya, laptop ini dibekali dengan 128GB SSD PCIe NVMe ditambah dengan 1TB HDD yang masih bisa di-upgrade karena masih ada slot M.2 yang kosong. Nah, untuk baterainya, laptop ini memberikan baterai sebesar 48 Wh yang cukup standar untuk laptop gaming entry level kebanyakan yang juga disupport dengan charger 150 Watt. Tapi tentunya kalau kalian mau beli laptop ini bekas, kondisi baterainya kemungkinan gak akan setara 48 Wh lagi. Di bagian layar, laptop ini menggunakan layar TN IPS level anti-glare 15,6 inci Full HD dengan refresh rate sampai 120 Hz. Sayangnya warna dari layar laptop ini masih kurang baik karena color gamut-nya hanya di 54% sRGB. Nah, untuk keyboardnya, laptop ini udah full island dengan adanya tombol-tombol numpad. Keyboard ini juga udah dilengkapi dengan backlight walaupun cuma satu warna aja dengan 4 tingkat kecerahan cuy. Nah, untuk portnya sendiri, laptop seri TUF ini memang cukup minim menyediakan port. Hanya ada charging port, combo audio jack, 2 USB 3.0 port Gen 1, 1 USB 2.0, 1 port LAN RJ45, dan 1 HDMI yang semuanya ada di sisi kiri. Kalau dari tampilan dan bodi, suka atau gak suka tergantung selera ya cuy. Tapi kalau dari materialnya, laptop ini menggunakan plastik meskipun bagian depan atau covernya ini menggunakan aluminium. Dengan material kayak gitu, laptop ini punya berat yang cukup ringan yaitu 2,3 kg aja cuy. Nah, untuk harganya sendiri, laptop ini saat ini dengan kondisi bekas dijual di harga 9,8 jutaan aja cuy. Yang kedua yang bakal Jadul rekomendasiin adalah Acer Nitro 5 AN51543R90W. Untuk laptop yang satu ini memang sedikit lebih rumit untuk dicari, entah karena nama ataupun memang dulu gak terlalu banyak orang yang beli varian ini. Laptop ini sendiri dikeluarin di tahun yang sama dengan laptop sebelumnya. Bedanya adalah laptop ini menggunakan chipset AMD Ryzen 7 3750H yang punya 4 core dan 8 threads dengan base clock di 2,3 GHz dan boost clock up to 4 GHz. AMD Ryzen 7 3750H ini punya fabrikasi 12 nanometer dengan konsumsi daya yang cukup hemat yaitu 35 Watt. AMD Ryzen 7 3750H ini sendiri bisa dibilang setara dengan Intel Core i7 8750H ya cuy. Jadi performanya dengan laptop sebelumnya nggak akan terlalu beda jauh. Di Acer Nitro 5 ini kartu grafisnya menggunakan kartu grafis dari AMD yaitu AMD Radeon RX 560X yang punya VRAM 4GB DDR5. Walaupun gak pakai Nvidia tapi jangan takut cuy karena GPU dari AMD ini juga performanya sangat oke. Bahkan sebagian besar bilang kalau performanya ini lebih baik dari GTX 1050 cuy. Nah, untuk RAM-nya laptop ini udah ngasih 8GB RAM DDR4 2400 MHz yang upgradable sampai 32GB dengan konfigurasi 16x2.
Nah, yang menurut Jadul sangat menarik dari laptop ini adalah bagian storage-nya cuy. Laptop ini punya 512 GB storage SSD NVMe dan 1 TB HDD. Tentunya ini bisa dibilang besar untuk laptop sekelasnya dan juga udah dapat SSD ditambah HDD sekaligus. Kalau untuk baterainya, kapasitasnya 48 Wh aja yang standar untuk laptop sekelasnya. Lanjut ke bagian layar, laptop ini punya layar ukuran 15,6 inci dengan jenis panel IPS, resolusi layarnya sendiri Full HD dan punya refresh rate sampai 144 Hz. Sayangnya layarnya ini juga cuma punya tingkat akurasi warna sRGB di 54%. Nah, untuk keyboardnya, laptop ini juga punya tombol numpad yang bisa ningkatin produktivitas, terutama kalau berurusan dengan angka atau Excel. Keyboardnya ini juga punya backlight yang sama persis kayak laptop sebelumnya, berwarna merah dan punya 4 tingkat kecerahan. Untuk bagian port, laptop ini juga cukup menawarkan hal yang menarik. Port di laptop ini terdiri dari 1 HDMI, 2 USB 3.1 dengan fitur power off USB charging, 1 USB 2.0, 1 USB-C 3.1 Gen 1, 1 RJ45 GB, dan 1 audio jack. Walaupun jumlahnya tetap sedikit, seenggaknya laptop ini udah punya port USB 3.1 dan USB Type-C. Untuk tampilannya, laptop ini juga bisa dibilang cukup mirip dengan laptop sebelumnya cuy. Sama-sama bernuansa merah dan berbahan plastik dengan bagian belakang layar aluminium. Tapi yang jadi pembeda adalah laptop ini lebih berat dengan bobot mencapai 2,7 kg. Oh ya cuy, di bagian atas layar dari laptop ini juga terdapat webcam ya cuy, sama kayak Asus TUF FX504 tadi juga. Nah, untuk harganya sendiri, kalau untuk laptop ini dengan kondisi bekas dibanderol di harga 9,9 jutaan cuy. Laptop yang ketiga yang bakal Jadul rekomendasiin adalah Lenovo Legion Y520. Laptop ini pertama kali diluncurkan tahun 2017 cuy, dan dibekali dengan salah satu CPU terkencang pada masanya yaitu Intel Core i7 7700HQ Kaby Lake generasi ke-7 dan juga RAM 8GB yang bisa ditambah hingga 16GB. Meskipun kapasitas maksimumnya lebih kecil dari laptop sebelumnya, tapi 16GB juga udah cukup oke banget sebenarnya. Kalau untuk GPU-nya sendiri, laptop ini dibekali dengan Nvidia GTX 1050 Ti yang punya VRAM dedicated sebesar 4GB. Selain bisa pakai GPU dedicated, ada juga GPU integratednya yang bisa dipakai untuk kerjaan yang gak terlalu berat, yaitu Intel HD Graphics 630. Untuk penyimpanannya sendiri ada dua jenis penyimpanan yang bisa dipilih, yaitu HDD sebesar 2TB atau SSD PCIe 512GB. Meskipun kapasitasnya lebih kecil, tapi tentunya kalau ingin performa yang lebih cepat, SSD akan jauh lebih enak untuk digunakan. Sayangnya kalaupun performanya cukup kencang, baterai dari laptop ini kapasitasnya 46 Wh aja. Dan dari beberapa review dibilang daya tahannya nggak terlalu bagus, apalagi kalau udah kondisi second ya cuy. Untuk layarnya, ukurannya ini 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan menggunakan jenis panel IPS yang udah dilapisi sama lapisan anti glare. Layarnya ini juga cocok untuk editing karena akurasi warnanya ada di 95% sRGB atau 71% NTSC. Lanjut ke keyboard, laptop ini punya keyboard full island dengan numpad dan dilengkapi dengan backlight satu warna yaitu merah dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk portnya, laptop ini punya port yang cukup lengkap yaitu 2 USB 3.1 Type-C, 3 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 audio jack, 1 jack mikrofon, 1 RJ45 LAN, dan 1 card reader 4-in-1. Kalau dari segi tampilan, laptop ini sama aja dengan laptop-laptop sebelumnya, sama-sama bernuansa merah dengan bodi plastik dan bezel layar yang besar. Di antara bezel tebalnya ini di bagian atas layar ada kamera webcam HD. Untungnya berat dari laptop ini cuma 2,4 kg aja yang bisa dibilang cukup ringan, tapi bukan berarti kopong, karena bisa dibilang masih lengkap seperti di sektor pendingin yang punya dual fan meskipun ini sebetulnya standar seperti laptop gaming lain. Untuk harganya sendiri, laptop ini dijual di harga 9 jutaan aja cuy. Rekomendasi laptop yang keempat adalah HP Pavilion Gaming 15. Laptop ini sendiri punya beberapa varian sebenarnya, tapi varian yang bakal direkomendasiin Jadul kali ini adalah versi EC001AX. Versi ini sendiri pakai prosesor AMD Ryzen 5 3550H 2,1 GHz yang bisa diboost sampai 3,7 GHz dengan integrated graphic card Radeon Vega 8 dan yang dedicatednya ini pakai GTX 1050 dengan VRAM 3GB DDR5. Memang bukan prosesor dan GPU tipe tertinggi, tapi bisa dibilang udah kenceng ya cuy. Prosesor
Prosesornya ini didukung dengan RAM 8 GB DDR4 dan masih bisa di-upgrade sampai 32 GB dengan konfigurasi 16x2. Prosesornya ini juga ditunjang dengan baterai 3 sel 52,5 Wh untuk kebutuhan penggunaan tanpa pengecasan. Kalau untuk penggunaan pengecasannya sendiri disediakan power charger dengan power adaptor 135 Watt. Tentunya kapasitas dari baterainya ini bisa dibilang cukup lumayan dan terbesar di antara laptop-laptop sebelumnya. Nah, kalau untuk storage-nya, laptop ini diberi SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe dan masih bisa di-upgrade dengan slot SATA 2,5 inch. Lanjut ke layarnya, laptop ini punya ukuran layar 15,6 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD dan dilengkapi dengan anti-glare. Layarnya ini punya nilai color gamut sRGB 66% dan Adobe RGB 50% aja nih cuy. Jadi memang agak kurang kalau untuk editing, terutama untuk edit warna. Untuk keyboardnya, laptop ini sedikit agak beda dibandingkan dengan laptop sebelumnya karena memberikan nuansa hijau dengan backlightnya yang punya satu warna, satu area, dan 4 tingkat kecerahan. Tipe dari keyboardnya ini sendiri udah memiliki numpad. Nah, untuk kameranya, laptop ini punya webcam di atas layarnya dengan resolusi HD True Vision. Lanjut ke bagian port dari laptop ini juga gak terlalu banyak, tapi jenis yang disediakan cukup oke. Untuk jenis port yang disediain sendiri ada satu USB 3.1 Gen 1 Type C, satu USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 2.0 Type A dengan fitur HP Sleep and Charge, satu AC Smart Pin, satu HDMI 2.0, satu headphone atau microphone combo, dan satu RJ45. Untuk berat dari laptop ini sendiri, laptop ini punya berat yang sangat ringan untuk laptop gaming yaitu 2,25 kg aja. Nah, untuk harganya laptop ini sekarang secondnya dijual di 9,5 jutaan aja cuy. Cukup tinggi memang untuk harga daripada spesifikasinya, tapi mengingat laptop ini baru dirilis 2019, jadi harganya bisa dibilang udah cukup oke. Laptop terakhir yang bakal jadul rekomendasiin di video ini adalah Asus ROG GL553 VD. Dapur pacu dari laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 7700HQ Kaby Lake yang punya boost clock sampai 3,8 GHz. Prosesornya ini dikombinasikan dengan GPU Nvidia GeForce 1050 yang punya VRAM 4GB DDR5 dan disupport dengan RAM bawaan yang cukup besar yaitu 16GB single channel dan masih bisa di-upgrade sampai 32GB dengan konfigurasi dual channel. Walaupun single channel, tapi karena prosesornya pakai Intel, biasanya nggak akan terlalu beda jauh ya cuy dengan dual channel. Beda cerita kalau prosesornya dari AMD yang akan lebih baik kalau konfigurasi RAM-nya ini menggunakan dual channel. Untuk storage-nya dari bawaannya laptop ini ngasih dua jenis penyimpanan sekaligus yaitu SSD SATA 3.0 128GB dan HDD SATA 2,5 inch 1TB dengan kecepatan 7200 rpm. Lanjut ke bagian baterai, laptop ini dilengkapi dengan baterai 4 sel 4120 mAh dan diberikan charger 120 watt. Untuk bagian layar, ukuran layar laptop ini adalah 15,6 inci Full HD dengan anti-glare. Jenis panel yang digunakan sendiri adalah IPS dengan color gamut 91% sRGB yang tentunya akan sangat luar biasa jika dipakai untuk editing. Meskipun dari segi estetika kurang enak dilihat karena bezelnya masih tebal. Tapi bezel tebal ini bukan tanpa fungsi karena di bagian atas bezel layarnya yang tebal ini terdapat webcam HD camera. Lanjut bahas keyboardnya ini udah gaming banget khas ROG dengan konfigurasi full island warna pada WSD yang beda dan backlight RGB 4 zona yang punya 4 tingkat kecerahan. Tentunya ini akan membuat look dari laptop ini menjadi gaming banget ya cuy, apalagi di bagian cover belakangnya ini berbahan metal dan juga ada lambang ROG warna merah yang bisa menyala. Untuk port I/O laptop ini menyediakan cukup banyak port, ada satu USB 2.0 di sebelah kanan, 3 USB 3.0, satu USB 3.1 Type-C, satu HDMI port, satu mini port, 3-in-1 card reader, dan audio jack combo 3,5 mm yang semuanya ada di sebelah kiri. Yang cukup unik adalah laptop ini masih punya DVD RW yang sebetulnya sekarang udah nggak terlalu dibutuhin. Tapi adanya DVD RW ini lumayan karena bisa dipakai untuk upgrade storage laptop ya cuy. Untuk beratnya sendiri, laptop ini punya berat 2,5 kg aja yang bisa dibilang lumayan untuk laptop gaming. Nah, harga untuk laptop ini sendiri saat ini dijual di 9,5 jutaan aja. Oke cuy, jadi itu 5 laptop gaming bekas di bawah 10 juta yang jadul rekomendasiin di video ini. Tentunya laptop gaming dimaksud di sini adalah yang benar-benar gaming ya cuy, dengan tampilan dan fitur gaming meskipun itu entry level, bukan laptop kerja atau casual yang bisa main game dan dibilang laptop gaming. Oh iya cuy, meskipun laptop-laptop tadi ada di 9 jutaan, tapi itu yang versi tertingginya aja ya cuy.
Kalau pengen harga yang lebih rendah tentunya ada, tinggal pilih laptop yang tadi tapi dengan spesifikasi lebih rendah, kayak pakai Core i5 bukan Core i7 atau Ryzen 5 bukan Ryzen 7. Buat kalian yang punya rekomendasi juga selain 5 laptop tadi, boleh banget cuy tulisin di kolom komentar sekaligus spesifikasinya juga kalau bisa, biar yang mau beli punya referensi lain lagi nih cuy. Nah mungkin segini dulu aja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini kalau dirasa menarik dan bermanfaat, dislike aja kalau gak suka, don't forget to subscribe and see you in another video.